Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid Bapak kelas 6, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran tentang rangkuman tema 5 subtema 2 usaha di sekitarku. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran pertama dari subtema ini adalah IPA tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda magnetis yang ada di sekitar kita seperti peniti, paku, clipper, dan gunting. Nah, anak-anak sekalian, jika ada benda magnetis tentunya ada benda non-magnetis. Apa itu benda non-magnetis? Adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda non-magnetis adalah pensil, sisir, daun, kaca, atau cermin. Selanjutnya ada 3 jenis golongan benda berdasarkan dapat atau tidaknya benda tersebut ditarik oleh magnet. Yang pertama disebut ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh benda ini adalah benda-benda yang terbuat dari kobalt, besi, nikel, dan baja. Kemudian paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi tarikannya lemah. Contohnya benda-benda yang terbuat dari aluminium atau platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, seperti benda yang terbuat dari bismut, seng, emas, dan timah hitam. Pada bagian ini kita juga mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Yang kedua, magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang senama, utara dan utara atau selatan dan selatan, itu saling tolak-menolak. Yang keempat, kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Contohnya utara dengan kutub selatan atau sebaliknya. Yang kelima, masih sifat magnet adalah memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Kemudian yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian pada pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Tujuan membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba, menjadi anggota sebuah organisasi, atau untuk melamar suatu pekerjaan. Isi daftar riwayat hidup sendiri untuk siswa sekolah, misalnya data diri, kemudian terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, email, dan nomor HP. Kemudian bagian bidang yang diminati, lalu ada riwayat pendidikan. Kemudian yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus yang diikuti. Yang kelima, kecakapan atau keterampilan. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Dan sebenarnya daftar riwayat hidup itu sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Misalnya, daftar riwayat hidup siswa tentunya berbeda dengan daftar riwayat hidup seseorang yang akan melamar pekerjaan. Pada bagian pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, tentang kegiatan ekspor dan impor, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kebalikannya adalah mengekspor, yaitu kegiatan mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Negara kita, Indonesia, adalah negara yang mengekspor batik, karena Kerajaan Batik dan Gerabah Kasongan adalah 2 contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Berdasarkan data pada Kementerian Perdagangan,
ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Jadi batik Indonesia sudah melanglang buana ke mancanegara. Pada bagian kegiatan ekspor gerabah, kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulannya atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah yang dihasilkan. Nah, ini 10 contoh barang yang diekspor oleh negara Indonesia. Yang pertama ada bahan bakar mineral, kemudian ada lemak dan minyak nabati, lalu ada mesin dan perlengkapan elektrik, 4 kendaraan dan bagiannya, 5 besi dan baja, 6 logam mulia, perhiasan dan permata, 7 karet, 8 mesin dan perlengkapan mekanis, 9 pakaian dan aksesorisnya, serta 10 adalah alas kaki, sepatu, sandal, dan sejenisnya. Selanjutnya 10 contoh barang yang diimpor oleh negara kita, negara Indonesia dari luar negeri. Yang pertama adalah mesin dan peralatan mekanis, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik, besi dan baja, 4 kendaraan dan bagiannya, 5 serelia, 6 ampas atau sisi industri makanan, 7 logam mulia, perhiasan dan permata, 8 gula dan kembang gula, 9 bahan bakar mineral, dan 10 adalah buah-buahan. Pada bagian pelajaran SBDP masih membahas tentang poster, melanjutkan dari pelajaran subtema 1. Poster adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Poster merupakan salah satu jenis reklame yang sering kita jumpai. Poster biasanya sering kita lihat di jalan-jalan atau ditempel pada tempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca atau dilihat oleh orang lain. Tujuan poster yang pertama, masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Misalnya, kegiatan vaksinasi COVID-19. Menjadikan produk atau jasa kita dapat dikenal dan digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Misalnya, ajakan untuk memakai masker di masa COVID-19 ini. Dijelaskan juga dalam pelajaran SBDP yakni jenis poster. Poster kegiatan adalah poster yang bersifat pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Lalu yang kedua, jenis poster pendidikan atau poster penerangan adalah poster yang isinya bersifat mendidik. Yang ketiga, poster niaga, yaitu poster yang berisi penawaran sebuah produk, barang, ataupun jasa. Kemudian yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Nah, tentunya mudah sekali kan ya membedakan dari keempat jenis poster tersebut. Lalu langkah-langkah dalam membuat poster yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Ini sangat penting, tema dan tujuan untuk apa kita membuat poster. Yang kedua adalah merumuskan pesan yang ingin disampaikan melalui poster yang kita buat nantinya. Kemudian yang ketiga adalah merancang atau membuat kata-kata yang menarik. Keempat, proses pembuatan poster. Dan yang kelima adalah pemilihan medianya. Selanjutnya di bagian SBDP juga dibahas tentang kemasan produk. Kemasan produk adalah kemasan yang melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa, atau kemasan yang dapat menarik perhatian masyarakat sebagai konsumen. Fungsi dari kemasan produk atau bungkusannya adalah yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Kemudian sebagai identitas produk, 3, meningkatkan efisiensi. Pelajaran terakhir dari subtema ini adalah PPKN tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang beragam atau berbeda-beda. Manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang kehidupan. Keberagaman ekonomi bergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk. Contoh keberagaman ekonomi di sekitar kita seperti ada bengkel, kemudian tempat fotokopi, dan barbershop atau tempat memotong rambut. Manfaat dari keberagaman usaha atau keberagaman ekonomi di sekitar kita antara lain yang pertama adalah mudah untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Kemudian terciptanya
lapangan pekerjaan, dan suatu desa atau suatu tempat akan maju jika usaha dari masyarakatnya beragam. Demikianlah rangkuman tema 5 sub tema 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.